Hai semuanya, kenalin aku salah satu Zakia Diren, biasa dipanggil Caca, yang akan menjadi moderator pada malam hari ini di acara talk show Curi Start Persiapan Jadi ASN, mengulik berbagai strategi dan tantangan menuju kesuksesan menjadi aparatur sipil negara. Yeay! Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya teman-teman yang ada di sini buat open kamera ya. Oke, nantinya kalian semua wajib banget stay tune sampai akhir karena teman-teman yang ada di sini akan mendapatkan free trial dan juga ada 5 peserta yang beruntung mendapatkan voucher cashback senilai 50.000. Oke, tanpa basa-basi lagi, aku mau kenalin nih kedua speaker kita. Yang pertama yaitu ada Kak RR Ayu Gayatri Esa Prameswari. Halo Kak Ayu. Dan juga ada Mas Paskalis Dani Kristiwibowo. Halo Mas Paskalis. Selamat malam, Kak Bila. Iya Mas. Oke, jadi kali ini kita akan membagi dua sesi. Sesi pertama dan juga sesi kedua. Buat teman-teman yang ingin bertanya saat sesi talk show berlangsung, kalian bisa langsung menulis pertanyaan kalian di kolom chat box atau juga nanti akan ada sesinya. Oke? Untuk yang pertama yaitu ada Mbak RR Ayu Gayatri Esa Prameswari. Beliau merupakan aparatur sipil negara Kejaksaan Republik Indonesia dari Tangerang. Beliau merupakan alumni S1 Universitas Negeri Jenderal Sudirman dan juga melanjutkan studi dan menjadi alumni S2 Universitas Tarumanegara. Beliau memiliki riwayat pekerjaan di tahun 2023 melaksanakan pekerjaan di kantor notaris di Jakarta Barat. Halo Mbak Ayu. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Ayu. Gimana nih Mbak Ayu, apa kabarnya sehat nih atau makin semangat karena mau ngasih materi atau mungkin tips and trick kali ya? Alhamdulillah sehat dan senang banget mau sharing pengalaman kemarin proses mendaftar sampai akhirnya bisa keterima menjadi bagian dari ASN ini. Wah, buat teman-teman yang ada di sini, boleh banget ya, kalian nulis pertanyaannya yang mau ditanyakan ke Mbak Ayu dan juga ke Mas Paskalis di kolom chat box atau enggak nanti bisa langsung raise hand ya. Oke nih Mbak, aku sebelum mereka ini mau nanya-nanya, aku mau nanya dulu nih. Mungkin ke Mbak Ayu dulu ya. Mbak Ayu, aku mau tahu nih, kenapa Mbak Ayu memilih menjadi ASN di Kejaksaan Republik Indonesia? Karena jujur ya Kak, aku kan besar di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM ya, karena ayahku kan PNS di Kumham. Jadi aku tuh istilahnya murtad dari Kemenkumham, akhirnya aku memilih untuk menjadi kejaksaan supaya ya udah kita di bagiannya masing-masing saja begitu. Oh, jadi pengennya melarikan diri gitu ya dari yang tadinya keluarganya Kemenkumham semua, tapi Mbak Ayu kalau kita bilang sekarang nih keluar dari zona nyamannya buat ke Iya betul. kejaksaan. Oke, kira-kira nih Mbak Ayu aku mau nanya, apa saja sih tahapan-tahapan penting dalam proses pendaftaran CPNS? Tahapan-tahapan penting dalam proses pendaftaran CPNS itu ya, yang pertama kan kita harus punya kartu ujian untuk SKD. Cara kita mendapatkan kartu ujian itu kan dengan cara kita melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan itu ya, seperti eh, apa namanya, KTP, akta kelahiran, dokumen-dokumen yang tertera di website kan masing-masing kementerian hampir sama lah persyaratan yang diperlukan. Mungkin
ada sedikit perbedaan. Kalau khusus untuk di Jaksa ada apa namanya, dokumen-dokumen tambahan gitu, seperti harus lulusan S1 hukum, karena kan nggak mungkin ya kalau jadi jaksa bukan lulusan hukum gitu. Terus juga ada seperti TOEFL, memiliki sertifikat TOEFL, surat keterangan belum nikah, dan ada beberapa lainnya sih, mungkin bisa dicek nanti di IG Biropek Kejaksaan. Seperti itu sih, Kak. Berarti nih Mbak, kalau kita mau daftar, kita harus sering cek-cek, sosial media dari mereka ya? Betul. Oke, terus ada lagi nih Mbak, gimana sih calon peserta mungkin, tips dari Mbak Ayu sendiri, gimana caranya mempersiapkan diri dengan, baik? Yang tadinya mungkin udah ada tahapan-tahapannya itu gimana nih Mbak, ada nggak? Tipsnya sih kalau menurut aku kita harus perbanyak latihan ya, perbanyak belajar, mengikuti bimbel-bimbel online, karena saya mengikuti beberapa bimbel online, dan menurut saya nih auto PNS ini tuh bimbel terbaik sih yang saya ikutin ini. Karena soalnya tuh setipe sama CATBKN, kalau ibarat luxury brand ini KW supernya gitu. Wow, berarti ternyata Mbak Ayu ini salah satu alumni dari, yang ngikutin auto CPNS ya, Mbak? Iya betul. Oke, mungkin, ada nggak sih Mbak kayak selain mengikutin, eee, apa namanya, les di auto CPNS ini, ada nggak kayak mungkin, menyiapin fisik atau gimana gitu Mbak? Atau mungkin, dari wejangan-wejangan dari orang tua gitu? Persiapan persiapan fisik sih pasti ya Kak, cuman aku tuh lebih fokus ke SKD-nya dulu mungkin ya. Setelah SKD lolos, mungkin saya bisa mempersiapkan untuk step selanjutnya seperti SKB, wawancara, tes psikologi, seperti itu sih Kak. Wejangan-wejangan dari orang tua sih lebih ke fokus aja jalani yang ada, sama minta doa restu orang tua, itu penting. Benar, doa dan juga restu dari orang tua itu emang sangat penting untuk, biar anaknya bisa lancar ya, Mbak. Betul. Terus boleh nggak sih, Mbak, kita tahu mungkin teman-teman di sini juga pengen tahu, apa aja sih, Mbak, tips dan juga strategi yang efektif untuk menghadapi tes kompetensi dasar ataupun TKD dan juga tes kompetensi bidang? Kira-kira ada nggak, Mbak, tips dan juga strategi Mbak gitu? Tipsnya itu kita harus kenali diri kita dulu, ritme belajar kita tuh seperti apa. Karena ada tipe orang yang belajarnya bisa masuk di pagi hari, ada tipe yang bisa belajarnya tuh ketika malam hari, isunya itu pertama kita harus kenali sistem belajar kita tuh seperti apa. Terus juga jangan terlalu memaksakan diri, jika dirasa sudah jenuh tuh kita break dulu sebentar untuk scroll sosial media, lihat konten-konten seru di TikTok, itu nggak apa-apa banget, karena kalau kita memaksakan itu materi yang akan kita kerjakan tuh nggak akan terserap gitu. Oh, begitu, Mbak. Terus, ada nggak cara mengatur waktu dan juga, oh ya aku mungkin kayak Mbak Ayu, aku ngerjainnya, aku fokusnya di, pagi hari pas, subuh atau aku membagi-bagi waktunya, ada nggak, Mbak? Gimana caranya time management kita itu bisa diatur dengan baik selama, eee, sebelum ujian tersebut gitu? Kalau aku tipe yang tipe belajar tuh pagi ya Mbak, aku morning person. Jadi kalau habis sholat subuh, sarapan tuh aku baru mulai mulai belajar mengerjakan soal tryout yang ada di auto PNS ini. Terus setelah itu ya, setelah kerjain tryout kan ada pembahasannya juga tuh, ada tips and triknya seperti apa, itu setelah saya pelajari salahnya di mana, kurangnya di mana, itu saya biasanya break sebentar, 1-2 jam, nanti habis itu lanjut lagi untuk kerjain soal tryout yang lain. Jadi saya lebih ke perbanyak latihan supaya terbiasa under pressure itu loh Kak. Kan kalau misalkan pas hari H kan kita bener-bener
berpacu dengan waktu kan untuk mengerjain soal itu. Seperti itu sih. Berarti, Mbak Ayu ini kayak soal-soalnya kan tadi seperti yang di video yang kita lihat, kita juga bisa ngelihat, kita tuh ranking di mana ya, kita bisa tahu nih pembahasannya apa aja ya yang tadi yang kurang dari auto CPNS itu ya Mbak berarti. Iya, Maka dari itu semakin di-upgrade lagi agar bisa, memberikan hasil yang maksimal ya? betul sekali. Oke. Mbak, aku juga pengen tahu nih, eee, kira-kira, eee, ada nggak dokumen-dokumen atau persyaratan yang penting saat, Mbak mendaftar menjadi ASN di Kejaksaan RI? Dokumen-dokumen penting ya. Ya, seperti identitas kita, KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, terus ijazah khususnya ya, terus juga ada SKCK. Sebenarnya banyak sih Kak dokumen-dokumen yang, jujur aja banyak dokumen-dokumen yang perlu kita siapkan seperti daftar riwayat hidup, juga surat pernyataan diri yang harus ditempel dengan IMATRE, itu juga banyak sepele tapi penting peletakan IMATRE itu. Karena IMATRE kan memang tidak boleh terlalu jauh dengan tanda tangan, begitupun juga tidak boleh nempel sama tanda tangan. Jadi peletakannya itu tuh juga menurut saya tuh agak ini juga ya, agak riskan juga itu sih. Oke. Kalau boleh tahu nih Mbak Ayu, persiapan sebelum menjadi ASN itu Mbak Ayu, ada berapa lama? Mungkin ada yang sebulan atau gimana? Atau udah menyiapin dari jauh-jauh hari sebelum tes berlangsung? Eh, Persiapan aku sih 2 bulan, cuman kalau misalkan yang benar-benar intens banget yang di auto CPNS ini tuh 1 bulan sebelum ini sih Kak, sebelum SKD. Jadi aku benar-benar intens banget karena kan aku sebelumnya kerja kan, jadi waktunya tuh masih terbagi-bagi begitu. Cuman yang udah benar-benar intensnya banget itu 1 bulan menjelang SKD itu aku benar-benar fokus belajar. Berarti selama 1 bulan kan Mbak bener-bener fokus belajar dan itu, eee, melalui website dari auto CPNS ini berarti ya? Iya betul. Wah, keren banget nih Mbak Ayu. Mungkin teman-teman di sini juga pastinya pengen nih kayak Mbak Ayu biar langsung nih, buat, langsung ke auto CPNS ini ya, Mbak? Iya, buat teman-teman yang ada di sini jangan ragu untuk eh, berlangganan di Auto CPNS karena seperti yang saya sampaikan tadi, soalnya itu benar-benar mirip sekali tipe-tipenya dengan CAT-BKN. Jadi nggak perlu ragu lagi untuk berlangganan di Auto CPNS. Nah, aku pengen tahu nih, Mbak, kan tadi, Mbak selama 1 bulan nih mempersiapkan benar-benar matang buat, tes di Kejaksaan RI sebagai ASN-nya. Eee, Kira-kira Mbak ambil paket apa sih di auto CPNS? Mungkin teman-teman yang lain pengen tahu nih, jadi mempersiapkan nantinya. Untuk jenis paketnya saya saya lupa Kak. Atau paket eksklusif kali ya? Kayaknya sepertinya paket eksklusif ya. Saya agak-agak lupa soalnya, sorry. Oh, berarti harus pakai paket eksklusif ya, Mbak, berarti? Iya, supaya mudah untuk mengakses semua soal-soal yang ada, tips and triknya, pembahasan-pembahasannya kan lebih lengkap kalau misalkan kita berlangganan paket eksklusif itu. Oke. Mbak Ayu, aku pengen tahu nih, kira-kira dari, macam-macam tesnya, menurut Mbak Ayu, ada nggak yang paling susah di antara semuanya? Di antara TWK, TIU, dan TKP itu ya, kalau menurut saya tuh yang paling ini banget TWK ya, karena soal TWK itu modelnya, jawabannya mirip seperti soal TKP. Bedanya kalau soal TKP kan setiap jawaban yang kita pilih itu ada poinnya. Sedangkan kalau TWK kan hanya ada satu jawaban yang benar ya. Jadi kalau
Jadi kalau misalkan kita salah ya kita nggak dapat poin. Oh, kalau Gitu misalnya sih Kak. Jadi salah, yang paling menurut aku yang paling kritis gitu. oke. Berarti kalau sistem dari poinnya itu, kalau misalnya kita salah bukan dikurangin tapi, jadinya nggak ada nilainya gitu ya, Mbak? Iya betul. Oke. Mbak Ayu, sebelum terakhir nih, boleh nggak sih ceritain gimana pengalaman pribadi Mbak Ayu dalam mengikuti seleksi CPNS? Dan juga ada nggak sih pelajaran yang paling berharga dari proses tersebut? Pelajaran yang paling berharga yang aku ikutin selama dari proses pendaftaran sampai pengumuman terakhir selesai mungkin ya, Kak, itu eh, pengendalian pengendalian diri sih Kak, karena pas aku tes itu, pas tes CAT itu aku sempat tiba-tiba tuh kena serangan panik karena mungkin melihat teman-teman yang lain kok soalnya udah banyak yang diisi, kok aku masih sedikit ya. Jadi tiba-tiba tuh panik sampai akhirnya aku harus berhenti dulu sekitar 2 menit untuk menenangkan diri karena kalau terus dipaksakan kan pasti nggak akan fokus ya. Jadi itu sih pesan buat teman-teman untuk belajar mengendalikan diri supaya tidak kena serangan panik seperti itu. Sama serahkan sama Tuhan, jalan takdir pasti yang terbaik. Oke, berarti intinya adalah jangan panik dan juga kita harus, banyak-banyak berdoa supaya apa hasil yang kita dapatkan itu membuahkan hasil yang kita inginkan gitu ya, Mbak Ayu? Betul, Kakak. Mungkin, sebelum terakhir nih Mbak Ayu, ada nggak sih, kayak motivasi buat teman-teman yang ada di sini mungkin mau seperti Mbak Ayu sebagai ASN Kejaksaan RI? Untuk teman-teman semuanya, persiapkan diri dengan sebaik-baiknya, perbanyak latihan, perbanyak perbanyak ibadah tentunya, minta doa, terus doa orang tua, berikan yang terbaik, sisanya serahkan sama Tuhan, apapun hasilnya. Berserah diri. Itu sih, Kak. Kak, sorry masih di mute. Sorry, ternyata masih di-mute. Oke, seperti yang Mbak Ayu bilang tadi, apapun hasilnya, setidaknya kita sudah memberikan usaha yang maksimal dan juga kita harus memberikan, persiapan yang matang. Seperti tadi Mbak Ayu kurang lebih 1 bulan langsung, fokus mengerjakan, soal-soal mungkin dari, auto CPNS, terus yang bisa diakses nih ya. Tadi paket paket eksklusif ya, Mbak? Iya, betul. Setelah saya cek ini akun saya, paket eksklusif. Wah, ini mungkin buat teman-teman yang tadi kira-kira Mbak Ayu ini, kok bisa ya di ASN Kejaksaan RI, ternyata beli paket eksklusif di Auto CPNS ya, Mbak? Betul, Kak. Oke, terima kasih Mbak Ayu Terima atas kasih juga. waktunya. Buat teman-teman yang ada di sini yang mau tanya sama Mbak Ayu, di-hold dulu karena kita akan langsung ke pemateri kedua. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, kita akan memberikan, waktu khusus buat teman-teman yang ingin bertanya. Oke, kita langsung lanjut aja nih ke pemateri kita yang kedua, yaitu ada Mas Paskalis. Ya, selamat malam. Halo Mas Paskalis. Selamat malam, Kak Salsa. Apakah suara Selamat saya malam, Mas. jelas? Jelas, Mas. Oh, iya. Jadi, Iya. Mas Paskalis Dani Kristiwibowo ini merupakan aparatur sipil negara Kemenkumham. Beliau merupakan asli dari Surakarta dan merupakan alumni S1 di Universitas Atmajaya Yogyakarta, kemudian melanjutkan studinya dan menjadi alumni di S2 di Universitas Surakarta. Kemudian beliau merupakan pernah bekerja pada tahun 2013 di perkebunan sawit.
pada tahun 2014 sampai dengan 2019 di Logan Food Group, yaitu industri makanan. Pada tahun 2019 sampai 2022 di PT Rentokil Indonesia yang merupakan jasa pest control dan juga hygiene. Kemudian pada tahun 2022 sampai dengan sekarang merupakan aparatur sipil negara Kemenhukam. Akademinya juga beliau pernah menjadi dosen di STIA ASMI Solo dan juga pada tahun 2020 beliau merupakan dosen tamu keselamatan dan kesehatan kerja di Universitas Atmajaya Yogyakarta dan menjadi dosen tamu di Universitas Ciputra Surabaya pada tahun 2021, kemudian menjadi dosen Politeknik Imigrasi pada tahun 2022 dan menjadi tutor online di Universitas Terbuka pada tahun 2024. Dan yang lebih kerennya lagi, beliau merupakan alumni Auto CPNS pada tahun 2021. Wah, terima kasih Mas Pakalis atas Ya, ya. waktunya ini. Siap, selamat malam Kak Salsabila. Ternyata dan terima kasih untuk Auto CPNS dia masih ingat alumninya. Jadi mengundang saya pada malam hari ini. Wah, kita juga senang banget nih Mas Paskalis bisa menyempatkan waktunya untuk membagi tips and trick atau juga sharing-sharing gimana nih saat mengikuti rangkaian tes-tesnya sebelum menjadi ASN di Kemenkumham. Oke Mas Paskalis, aku mau nanya-nanya nih. Mungkin teman-teman juga udah pada kepo. Baik, silakan Mbak Salsabila, apa pertanyaan Mbak? Semoga jawaban saya membantu rekan sekalian yang akan menjadi calon pegawai negeri sipil ya tahun ini ya. Gitu. Amin. Mungkin ada pertanyaan nih Mas. Apa aja sih dokumen dan juga persyaratan yang seringkali menjadi kendala bagi pelamar CPNS? Terus gimana sih Mas mengatasinya? Mungkin dari Mas Paskalis ada nih tips and triknya. Boleh Mas Oke. Paskalis? Baik, terima kasih Kak Salsa ya. Izin saya terkait dengan awal itu memang dokumen itu penting ya. Seperti tadi yang dikatakan Kak Ayu ya, Roro Ayu tadi terkait dengan KTP, KK, ijazah, serta mungkin persyaratan khusus ya, entah itu TOEFL atau STR bagi tenaga kesehatan yang mungkin ada masa berlakunya yang harus diupdate juga. Tentunya biasanya adanya kendala ketidaksamaan Kak terkait dengan nama, identitas atau kelahiran seperti itu. Nah, menurut saya atau menurut hemat saya itu mungkin bisa dicek mulai dari sekarang terkait dengan dokumen-dokumen seperti KTP, KK, ijazah itu apakah sama atau tidak terkait dengan nama yang tercantum di situ. Apabila tidak sama, untuk yang paling mudah sepertinya akan perbaikan terkait dengan identitas tanda kependudukan seperti KTP ataupun KK itu yang paling mudah ya. Kalau ijazah kan harus merujuk ke sekolah dan mungkin juga sekolahnya juga berbeda atau mungkin kalau misalnya memperbaiki ijazah lebih kepada adanya dokumen pendukung seperti surat keterangan bahwa ijazah nomor sekian ini menyatakan memang ada nama saudara-saudara sekalian yang tercantum pada KTP nomor identitas NIK-nya berapa, seperti itulah gampangnya. Kalau terkait dengan syarat khusus seperti TOEFL itu kan juga pasti ada masa berlakunya ya, entah itu sekitar 2 atau 3 tahun sesuai dengan kementeriannya masing-masing atau pemerintah daerahnya ya yang membuka seperti itu. Tentunya alangkah baiknya itu udah dipersiapkan atau dikumpulkan dan di-scan dalam satu folder lah di Google Drive lah seperti itu. Mungkin itu Kak kalau terkait dengan dokumen yang sangat riskan ya. Seperti itu yang harus dipersiapkan walaupun ini kan secara resminya kan belum rilis ya
untuk akun pendaftaran SSCASN ini. Bener. Gitu Kak Salsa. Tapi dari sekarang mungkin kita bisa mempersiapkannya, lebih detail lagi biar, menghindari dari kesalahan-kesalahan ya, Mas? Iya, ini untuk terkait tahap awal ya. Sebenarnya kan ada tahap-tahapan berikutnya ya yang harus dilalui seperti itu. Oke, tadi kan udah tahap awalnya nih. Aku mau tahu nih, kan Mas Paskalis ini merupakan alumni tahun 2021 di Auto CPNS. Gimana sih, Mas? Kan tadi, cara mengatur waktunya yang tadi nih aku lihat dari riwayat pekerjaan Mas Paskalis nih merupakan dosen. Gimana cara ngatur waktunya dan fokus saat mengerjakan soal-soal CPNS nih, Mas? Oke Kak Salsa ya. Kita izin ya saya flashback ke belakang dulu ya. Jadi sebenarnya sejak saya lulus ataupun saya kuliah, masa kuliah S1 itu saya memang tertarik menjadi CPNS ya. Walaupun di tahun itu kan sampai tahun 2018 itu ada gelombang-gelombang rekrutmen, tapi saya sama sekali belum berminat ya. Jadi saya mau mengeksplor diri bahwa saya menjadi pegawai swasta itu bisa menjadi diri saya sendiri. Ya, biasa kan anak muda ada idealismenya kan, harus pergi merantau ke luar pulau seperti itu. Karena saya asli dari Pulau Jawa ya, kerjaan pertama saya di Kalimantan. Tetapi setelah saya menjalani sebagai pegawai swasta, memang saya mencoba berbicara atau menekan pada diri saya sendiri. Apa sih goalnya saya ini? Nah, ternyata memang Tuhan itu kan memberikan jalan atau petunjuk itu secara bertahap ya, tidak serta-merta langsung seperti itu. Oke, jadi memang kurang lebih dari tahun 2013 hingga tahun 2018 saya menjadi pegawai swasta. Tapi di situ saya diberikan anugerah kepada Tuhan untuk dapat studi lanjut. Nah, ketika studi lanjut itu saya ditawarkan memang untuk menjadi bagian tenaga pengajar di STIA Asmi Solo seperti itu. Jadi itulah yang menjadi cikal bakal perjalanan misi hidup saya. Apa sih yang harus saya cari? Ternyata saya memang suka untuk sharing knowledge. Nah, seperti hari inilah saya untuk sharing pengalaman saya ya Kak ya, seperti itu. Terkait pertama saya tertarik dengan mendaftar CPNS itu di tahun 2018. Itu saya mencoba sebagai dosen di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, saya saat itu belum ikut namanya bimbel ataupun bimbel auto CPNS itu. Jadi ya saya merasa saya hanya cek ombak lah seperti itu, dengan tanpa saya harus belajar, intinya saya menjalani kegiatan sehari-hari dalam pekerjaan seperti itu. Tapi ternyata ya masih lanjut sih, tapi nilainya sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi kalau dikatakan nanti SKD pasti ada pemeringkatannya ya, yang diambil untuk lolos SKD ya, 3 kali formasi. Nah, posisi saya tuh nilainya paling buncit lah, seperti itu. Misal kuotanya 6, saya peringkatnya di 17 atau 18. Oke lah, masuk di SKB. Tetapi kan untuk mengejar poin di SKB itu sangat effort sekali. Nah, seperti itu. Oke, akhirnya ya belum rezeki lah, seperti itu. Lalu di tahun 2019 ada kesempatan lagi. Nah, saya masih penasaran sih. Oh, kok CPNS saya kira gampang ya tesnya. Ternyata ya seperti candu sih, penasaran. Lalu saya mencoba di Widya Iswara, formasi Widya Iswara di Kementerian Perhubungan. Nah, di situ saya juga belum ikut bimbel. Hanya baca di Instagram dulu kayak spoilernya. Ya, ada kemajuan lah. Nilainya bisa masuk SKB lagi, tapi formasinya hanya 1. Tadi 6, sekarang 1. Terus kok
seperti ada salah apa enggak nih? Ya saya coba evaluasi dari strategi saya. Tapi ternyata di masa 2020 kan ada pandemi Covid itu ya. Nah, tapi puji Tuhan sih di tahun 2021 ada rekrutmen lagi nih. Saya tetapnya nyarinya memaksimalkan S2 saya. Jadi ya biar nggak sia-sia gitu Kak. Dan apa untuk sebagai arena di mana saya bisa sharing knowledge, berbagi ilmu lah kepada rekan-rekan seperti itu. Nah, saya coba itu 2021 banyak. Apakah saya masuk ke Kemendikbud lagi atau masuk ke Kemenhub, IPDN atau Kemenkumham? Nah, ternyata itu kan formasinya paling banyak ternyata di Kemenkumham. Dan itu pun kualifikasi pendidikannya hanya kalau tidak salah itu ilmu administrasi atau administrasi negara atau administrasi publik. Jadi kan masih satu rumpun ilmu. Kalau yang lalu-lalu kan ataunya ada fakultas ekonomi, ada sarjana hukum seperti itu sih. Walaupun di dalam satu fakultas. Oh ternyata saya mengikuti itu dan disupport karena saya mengikuti bimbel auto CPNS. Ternyata sama juga yang diikuti sama Kak Ai tadi. Saya ikut yang paket eksklusif karena ya apa ya namanya udah dapat penghasilan dikit-dikit dari penghasilan dari swasta saya sisihkan ya. Kalau dulu nominalnya mungkin hampir ya nggak terlalu masih sama kalau nggak salah dulu udah di angka 2 juta ya kalau nggak salah ya ingat saya. Jadi ya saya belajar di situ karena di pekerjaan swasta cukup hektik saya belajarnya malam apabila ada pertanyaan ada jawaban yang saya salah saya screenshot otomatis kan setiap hari kan kita lebih mudah pegang HP ya. Jadi ketika waktu longgar di kantor istirahat ya saya amat itu apa saya ulang-ulang yang salah jawaban saya yang mana. Ya, puji Tuhan sih ketika tes rekrutmen CPNS di Kemenkumham saya karena di UNY dulu nilainya kecil jadi saya harus kejar nih di SKD nih ya kan. Lalu kalau yang di kedua karena formasinya terlalu sedikit saya nyari formasinya banyak. Jadi evaluasinya saya harus nyari formasi yang cukup banyak dan dikejar di SKD supaya di SKB-nya nggak effort sekali sih seperti itu Kak Salsa. Sekilas ya. Oke. Oh, berarti banyak tahapannya ya, Mas. Berarti tadinya itu mulai tertarik menjadi ASN itu di tahun 2018. Iya. Terus sekali karena saya pengennya sih dulu jadi polisi kalau nggak tentara sih. Oh, Tapi karena begitu. usia ya, saya jadi CPNS itu usia 31 Kak. Gitu. Benar. Oke, aku mau tahu lagi nih, Mas. Biasanya orang-orang yang di sana itu gagal dalam seleksi CPNS itu diseleksi apa ya, Mas? Banyak Oke, gagalnya. banyak gagalnya ya. Iya. Dari seleksi pertama kali seleksi administrasi itu banyak yang gagal Kak. Hmm, Mungkin sekilas tadi saya menekankan atau apa yang disampaikan Kak Ayu tadi gagalnya satu kesalahan upload dokumen. Jadi biasanya rekan-rekan itu kalau sudah BKN rilis untuk pendaftarannya, biasanya gue buru-buru nih daftar nih. Kementeriannya apa? Mungkin karena fanatik bisa, karena takut kuotanya habis, takut nanti di akhir servernya down. Padahal di awal juga kadang servernya down juga. Ya, jadi kurang telitinya satu itu dari dokumen yang diupload. Posisi dokumen juga biasanya kadang tidak jelas. Foto yang diminta latar belakang mungkin merah, latar belakangnya putih atau biru atau mungkin foto selfie kali ya. Seperti itu. Lalu peletakan materai bisa. Nah, pasti kan ada ketentuannya masing-masing ya apakah materai itu harus nomor serinya itu tidak boleh tersentuh dengan tinta atau bagaimana itu bisa.
Tapi di masa saya kemarin banyakkan karena satu materi dipakai 2 dokumen, padahal nggak boleh itu. Seperti itu, Kak. Lebih Oh, di seleksi itu ya, di mhm, tahap administrasi ya, itu yang udah banyak yang gagal itu. dari administrasi aja banyak yang gagal ya, Mas? Ya, itu pokoknya nggak usah buru-buru karena kan jenjang rentang waktunya kan cukup lama itu. Jadi yang tadi saya sampaikan di awal, nggak bisa itu dikumpulkan mulai dari sekarang. Karena itu pasti dokumen-dokumen umum yang harus diupload ya. Lalu ke tahap SKD ya. Di SKD itu saya rasa triggernya itu hampir sama kayak apa yang disampaikan Kak Ayu tadi. Di TWK sih. Ya memang kurangnya di TWK karena di TKP itu kan pasti ada nilainya. Nah, dulu strategi saya salah. Saya hanya fokus satu soal aja. Jadi kalau semisal satu soal itu kira-kira susah dijawab lebih dari semenit atau lebih dari 50 detik ya, lewatin aja. Atau bisa mengerjakan TKP dulu. Dan semuanya ada nilainya. Sia-sia kalau TKP nggak dikerjain. Tapi ketika saya ikut bimbel auto CPNS ya tadi struktur soalnya hampir identik sih. Saya rasa itu ya saya untuk SKD di 2021 ya. Dan ternyata juga saya lihat profilnya di sini ternyata juga apa di sekolah kedinasan taruna saya juga ada lulusan di sini. Jadi ya auto CPNS ini sebenarnya mempertemukan saya dengan murid-murid saya sih seperti itu. Oh, ternyata auto CPNS ini bisa menjadi, tempat reuni ya, Mas, Iya, berarti? betul sekali. Banyak juga. Oke, ternyata Mas Paskalis ini sama seperti Mbak Ayu, mengikutin auto CPNS, tapi di yang eksklusif ya, paket eksklusifnya. Iya, iya. Ya, ya karena semua sih kembali lagi ya kepada rekan sekalian ya. Eh, saya rasa ya sesuai kemampuan aja sih Kak. Tapi memang bagi saya sih saya mendapat manfaatnya sih. Karena sebelum-sebelumnya kan saya hanya ikut yang tryout berapa itu. 100.000 atau berapa gitu. Jadi gonta-ganti tapi ujung-ujungnya sih kalau saya total ya mungkin hampir 2 juta juga ya Kak ya. Tapi nggak apa-apa Mas, Anda membuahkan hasil menjadi ASN di Kemenkumham. Iya, iya. Wow. Mungkin sebelum ada ini nggak Mas, ada apa yang menjadi motivasi terbesar Mas Paskalis ini setelah yang tadi 2018, mencoba tetapi tidak bisa, terus terus mencoba tetapi akhirnya membuahkan hasil di tahun 2021 atau 2022 Mas? 2022, rekrutmen Di 2021. 2022. Iya, Mungkin apa nih yang menjadi motivasi terbesar Mas Paskalis? iya motivasi. Saya tentunya pasti ingin menjadi bagian dari pendidikan di bangsa Indonesia ini karena saya memang merasa saya memiliki wawasan dan ilmu lah pengetahuan yang saya rasa saya akan menjadi bahagia lahir dan batin itu ketika saya bisa membagikan ilmu yang saya miliki itu kepada ya generasi di bawah saya seperti itu. Ataupun nantinya kalau bagi yang seusia ataupun lebih tua dari saya itu menjadi satu kehormatan sih bagi saya dan saya merasa ketika bisa bergabung menjadi ASN dan apalagi menjadi dosen itu sangat-sangat membuka peluang ya bagi ini untuk saya sendiri ya untuk saya membagikan ilmunya. Saya percaya sih akan dapat membagikan ilmunya ini dari Sabang sampai Merauke sih. Seperti itu. Lebih ke situ sih Kak. Kalau tujuan umum ya. Kalau tujuan khusus kenapa mau CPNS ya? Ya karena mau mencoba melihat ya kata orang nih ya waktunya lebih settle lah Mhm. seperti itu. Karena kan saya juga sudah berkeluarga
ketika saya mencoba mendaftar CPNS pertama kali. Jadi ya itu menjadi faktor pendukung sih untuk saya sebagai kepala keluarga seperti itu. Wah, ternyata akhirnya intinya adalah jangan pernah menyerah gitu ya Mas Oh Faskalis. iya, Tetap tentunya. berprogres, tetap melihat gimana kemampuan kita, semakin menggali lagi, akhirnya membuahkan hasil. Iya, itu Kak Salsa, kurang lebihnya. Oke, Mas Paskalis, sebelum terakhir nih kita ke sesi tanya jawab, mungkin Mas Paskalis mau memberikan pesan-pesan atau motivasi kepada teman-teman yang ada di sini, boleh banget Mas. Silakan. Oke, motivasinya ya. Yang pertama tentunya sih kalian harus tahu kapasitas kalian dulu ya, dan tujuan cita-cita kalian. Takutnya kan ketika menjadi CPNS, walaupun nantinya diterima juga akan apa ya, tidak semuanya orang itu menerima dengan baik ataupun bisa jadi sebaliknya saya menerima dengan bahagia. Itu dikarenakan apa? Kurangnya informasi yang kalian kumpulkan. Saat ini saya rasa momen rekan-rekan sekalian mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan formasi yang kalian inginkan. Tetap semangat apabila mungkin kemarin gagal seperti saya. Yang penting enjoy aja. Kalian saat ini saya rasa bertemu di forum yang tepat sih. Dan itu bisa saya buktikan di tahun 2021 seperti itu. Intinya tetap semangat, tidak usah menyerah. Kalau memang belum lolos ya bisa jadi ada yang kurang sesuai dari tahapan-tahapan persiapan rekan-rekan sekalian seperti itu. Dan tidak lupa berdoa ya. Tadi Kak Ayu bilang restunya, minta restu orang tua ya, itu juga perlu juga seperti itu. Nggak usah tegang pokoknya ngerjain tugas CPNS waktu soal di tes ujian SKD seperti itu. Apalagi ketemu auto CPNS kan seperti itu. Tetap semangat aja ya, intinya kayak gitu Kak Salsa. Oke Mas Paskalis, tetap semangat, dibawa enjoy aja, tenang. Kalau kalian belajar dan memakai metode pelajaran yang ada di auto CPNS, dibawa santai karena udah yakin nih, karena persiapan yang dijalankan juga pastinya udah matang, begitu kan Mas Paskalis? Ya, saya Oke. rasa itu ini ya Kak ya, maaf ya. Di Mm-mm. poin-poinnya tes CPNS juga pasti akan menyesuaikan dengan Kemenpan RB nomor 321. Jadi ruang lingkupnya soalnya SKD itu seperti apa. Intinya jangan langsung mikir sampai SKB seperti apa. Yang penting lolos SKD dulu nih. Itu aja. Seperti itu Kak. Dimut Kak, dimut. Aduh, yang penting tetap semangat gitu ya Mas. Oke Mas Paskalis, terima kasih banyak atas waktunya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, di hold dulu karena aku mau ngasih info nih kalau di auto CPNS ini pastinya sama nih kayak tadi ada Mas Paskalis dan juga Mbak Ayu yang mengikuti bimbel auto CPNS dengan paket eksklusif. Mungkin buat teman-teman, aduh kalau untuk paket eksklusif ini harganya pasti mahal banget nih. Enggak teman-teman, tapi harga dari auto CPNS ini ada loh yang mulai dari harganya 99.000 aja. Itu ada namanya paket hemat. Tapi buat teman-teman yang mungkin uangnya ada berlebih nih, mungkin teman-teman bisa ikut bimbel di auto CPNS yang paket eksklusif nih biar samaan kayak Mas Paskalis dan juga Mbak Ayu. Harganya gimana nih Kak? Mungkin pada worry, harganya mahal banget. Enggak teman-teman, harganya hanya 1.900.000
Rp999.000 aja. Gak cuma itu aja, ada paket-paketnya lagi nih selain paket hemat dan juga paket eksklusif. Ada yang namanya paket basic. Harganya mulai dari Rp199.000. Kemudian juga ada paket reguler. Harganya Rp249.000. Jadi teman-teman bisa mengikuti budget dari teman-teman dan mendapatkan keuntungan yang pastinya berbeda. Jadi tinggal terserah kalian mau ambil paket hemat, paket basic, paket reguler, atau paket eksklusif sama kayak Mas Paskalis dan juga Mbak Ayu nih. Mungkin buat teman-teman di sini ada yang pengen nanya langsung. Kira-kira ada yang mau nanya langsung nggak nih ke Mas Paskalis atau enggak ke Mbak Ayu? Boleh raise hand ya guys. Ada yang mau nanya? Ingat teman-teman, nanti di akhir acara akan ada 5 orang yang akan mendapatkan voucher cashback senilai Rp50.000. Jadi buat teman-teman yang mau nanya boleh banget langsung ditanya. Dan buat teman-teman yang ada di sini, jangan lupa buat share-share keseruan hari ini dengan pemateri kita dan juga jangan lupa tag Instagram kita yaitu @autocpns. Oke, ini udah ada satu orang yang ingin bertanya nih. Ada Kak Najwa Nur Karimah. Halo Kak Najwa. Halo Kak, Kak Najwa, apakah bisa open cam? enggak Kak, aku kameranya lagi rusak, cuma bisa kayak gini. Gak apa-apa. Oh, oke. Baik. Kak Najwa boleh banget langsung bertanya nih. Ya Kak, aku Silakan. izin tanya dong sama Kak Ayu. Kalau boleh tahu Kak Ayu tuh udah melewati berapa kali tes ya sampai bisa lolos seleksi Kejaksaan RI, atau sekali tes aja atau ada beberapa kali? Udah sih itu aja. Oke, berarti ini pertanyaannya hanya untuk ke Mbak Ayu ya, Kak Najwa? Iya Kak, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Boleh banget nih Kak Ayu, Kak Najwanya nanya, kira-kira udah berapa kali percobaan nih Kak Ayu? Oke, terima kasih Kak Najwa untuk pertanyaannya. Alhamdulillah ya, aku pertama kali nyoba tes CPNS ini langsung keterima ya berkat latihan di Auto CPNS ini sih. Karena kan sebelumnya memang saya nggak berminat untuk daftar ke ini ya jadi ASN. Jadi saya baru minat tuh setelah dibujuk rayu sama ayah saya. Karena kan tadinya saya lanjut di S2 di notaris ya, sedikit cerita nggak apa-apa ya Kak? Lanjut Boleh S2 banget. di notaris, terus ayah saya tuh bilang, itu mau ada pembukaan pendaftaran PNS, coba aja. Terus saya bilang, kenapa harus PNS? Kan sukses nggak harus selalu jadi PNS ya. Terus ayah saya tuh bilang yang bikin pinternya ayah saya ini tuh bisa merayu tapi tanpa bisa membujuk, tapi saya tuh merasa kalau itu tuh bukan bujukan gitu loh. Jadi bilang, diibaratkan kalau misalkan kamu masuk gerbang tol yang ini sudah tahu rutenya mau kemana, nanti berakhirnya kemana, dibanding kalau kamu nyoba jalan masuk gerbang tol yang nggak tahu rutenya kemana terus berakhir di mana, sampai akhirnya bener juga ya yang dibilang sama ayah saya. Makanya mulai dari situ kepikiran ya udah akhirnya saya mencoba ikut bimbel mencari bimbel yang pas menurut saya. Terus akhirnya saya menemukan Auto CPNS ini gitu. Jadi karena juga aku alhamdulillah mungkin berkat doa ibu saya juga, jadi saya sekali nyoba alhamdulillah langsung keterima. Wah, ternyata keren banget nih ya, Mbak Ayu ini bisa langsung nih keterima dengan persiapan kurang lebih 1 bulan yang tadinya fokus buat ngerjain soal-soalnya, mengikuti langkah-langkah dari bimbel Auto CPNS ini ya Mbak Ayu. Oke, sudah terjawab Kak Najwa?
Iya Kak, makasih banyak ya. Oke, Kak Najwa, terima kasih juga. Buat teman-teman ada yang mau langsung nanya nih, kira-kira? Sambil menunggu aku mau coba baca nih yang ada di kolom chat box. Izin bertanya Kak, untuk, wanita yang tinggi badannya itu di bawah 160, bermata minus, apakah memiliki peluang di CPNS? Kalau misalnya memiliki peluang, itu di bidang apa ya Kak? Mungkin boleh dijawab sama Mas Paskalis? Oke, terima kasih Kak Salsa ya atas pertanyaannya. Tadi tinggi badan kurang dari 160 ya. Nah, Benar. saya rasa itu kalau CPNS masih bisa ya, masih longgar ya. Kecuali memang ada syarat-syarat ya, kita makanya tadi saya sampaikan kumpulkan informasi terkait dengan formasi CPNS sebanyak-banyaknya nih. Nah, terkait dengan itu kan nanti ada persyaratan umum sama persyaratan khusus. Kalau memang tidak ada persyaratan khusus terkait dengan tinggi badan atau persyaratan umum terkait dengan tinggi badan, ya gas aja kalau orang gasken gitu kan. Karena rekan-rekan saya di kantor juga banyak juga yang tingginya mungkin hanya berapa? 148, 150 seperti itu. Yang berkacamata juga ada. Nah, kacamata semua intinya semua terkait dengan ketentuan persyaratan kesehatan ya. Entah itu tinggi badan, berat badan, ataupun mata minus itu pasti tertuang dalam permen-permen lah ataupun yang ininya peraturan menteri yang dikeluarkan dari kementerian terkait atau badan terkait dengan pengadaan CPNS di lembaga tersebut. Jadi ya setiap kementerian atau badan atau pemerintah daerah itu pasti beda-beda. Tapi untuk yang saya pahami, saya ketahui di Kemenkumham kemarin mata minus sih masih ya. Tapi detailnya berapa saya kurang kurang tahu karena kebetulan mata saya sih. Tapi rekan saya ada. Yang angkatan saya itu ada. Boleh kok seperti itu. Itu buta warna biasanya. Buta warna itu sih. Kalau ada tes kesehatan ya. Oke Mas Paskalis, terima kasih banyak. Mungkin boleh nih Mbak Ayu, kayak tadi kan ini pertanyaannya bermata minus. Kira-kira di kejaksaan ini boleh nggak sih Mbak? Oke, baik. Kebetulan minus saya memang besar ya. Saya minus 5 sama 6. Sama seperti yang disampaikan tadi sama Mas Paskalis, selama tidak buta warna sih tidak masalah Kak, karena nggak ada, seingat saya sih nggak ada ketentuan mata minus itu nggak boleh mendaftar ya selama matanya tidak buta warna itu. Ya. Kalau untuk tinggi sendiri Mbak Ayu di kejaksaan ada tingginya khusus di bawah 160 atau gimana nih? Kalau di kejaksaan sendiri itu untuk wanita minimal 155, untuk laki-laki 160. Jadi tadi pertanyaan kakaknya kan kalau wanita tinggi di bawah 160 itu masih bisa untuk mencoba jadi bagian insan adiaksa. Oke, terima kasih banyak Mbak Ayu. Oke, kita lanjut nih. Kira-kira teman-teman ada yang mau langsung nanya langsung nih ke pemateri kita yang hebat-hebat nih. Ada Mbak Ayu dan juga Mas Paskalis. Ada yang ingin bertanya? Boleh langsung raise hand aja ya. Oke, kita lanjut nih. Ada pertanyaan dari Kak Ferdi Hilmi. Izin bertanya Kak, hal tersulit selama menembus tes CPNS ini apa aja ya? Dan cara mengatasinya bagaimana? Mungkin boleh dari Mas Paskalis dulu nih. Kira-kira apa sih Mas yang buat, aduh aku kesulitan nih, tapi aku punya solusinya. Boleh Mas Paskalis. Ya, oke Kak Salsa. Kalau di zaman saya ya, itu kalau tidak salah masih menggunakan hafalan lah, terutama yang di TWK ya, kalau yang di 2021 kemarin. Akan tetapi saya rasa saya juga mengikuti nih perkembangan gimana sih
tipikal soalnya di tahun sekarang, infonya kan rekan-rekan itu nantinya kan lebih kepada penalaran. Jadi lebih baik memahami dan berlatih sih terkait dengan soal-soal yang dipelajari melalui bimbel seperti itu atau tryout. Nah, kalau dulu saya karena hafalan, yaitu ada soal yang sekiranya saya salah menjawab ketika saya tryout itu, saya screenshot. Jadi di mana waktu luang ya saya coba lihat berulang, saya repetisi, saya ulang-ulang seperti itu. Biasanya kalau yang ulang jadi yang ingat ya, seperti itu sih. Itu Kak, kalau metode saya ya. Karena di zaman saya itu masih ada hafalan, kalau sekarang lebih kepada memahami dan memaknai sih. Inti dari eh, apa namanya ruang lingkup soalnya. Kan kalau tidak salah itu di Kemenpan RB nomor 321 tahun 2024 itu sudah dibagi ya. Ruang lingkupnya ada TWK, TIU, lalu TKP lah. Nanti kalau terkait dengan TWK itu kan entah itu nasionalisme, lalu integritas, pilar negara, lalu bela negara, serta bahasa Indonesia ya. Nah, di situ ada uraian singkatnya. Tapi sekarang secara teknisnya gimana sih bentuk soalnya? Ya itu bisa didapat di sini, di bimbel auto CPNS sih, keyakinan saya Oh, seperti itu. Karena dulu juga hampir mirip, tapi kan saya karena masih ada hafalan ya. Nah, ini kan saya rasa penalaran dan memahami gimana sih ini soalnya masuk apa. Seperti itu Kak Salsa. oke Mas Paskalis, terima kasih banyak Mas Paskalis. Mungkin dari Mbak Ayu nih boleh banget dibantu untuk mungkin dari tadi kan Mas Paskalis kebanyakan hafalan di saat angkatan beliau dari Mbak Ayu sendiri. Tapi sebelum dijawab, mungkin teman-teman yang tadi di sini masih bingung. Mbak Ayu ini alumni auto CPNS di tahun keberapa ya Mbak? Di tahun Eh, 2023 atau tahun 2023 kemarin, karena kan saya mendaftar CPNS di tahun kemarin. Oke, di tahun 2023 ya Mbak? Boleh banget Iya, nih Mbak dijawab pertanyaan dari Kak Ferdi Hilmi. hal tersulit selama menembus tes CPNS itu mungkin waktu zamannya Mas Paskalim tadi juga menyampaikan masih dalam bentuk hafalan ya TWK-nya, sedangkan untuk TWK waktu zamannya saya tuh sudah mulai penalaran. Maka dari itu saya tuh memplotting jadi dari 3 tipe soal TKP, TKP, TIU, dan TWK itu dari 110 soal kan kita diberi waktu 100 menit ya. Jadi kita tuh membagi TKP itu saya mengerjakan 40 menit selama mulai dari tryout yang saya ikutin ya. 40 menit itu saya sudah harus keluar dari soal TKP, selesai nggak selesai saya harus keluar lanjut ke soal selanjutnya TWK 30 menit. Berarti itu sudah 70 menit. Kemudian untuk soal TIU itu saya mengerjakan selama 20 menit. Jadi saya sisakan 10 menit waktu saya itu untuk mengecek ulang jawaban-jawaban yang sudah saya kerjakan atau misalnya jawaban yang masih kosong belum saya isi. Jadi seperti yang Mas Paskali sampaikan tadi bahwa kalau sekiranya kita membaca soal dan kita rasa ini soalnya susah, langsung skip aja, nggak usah terlalu stuck di satu soal itu karena masih banyak soal lain yang lebih mudah yang bisa kita kerjakan, karena itu bisa membantu kita untuk mendapatkan poin lebih. Oke Mbak Ayu, terima kasih banyak ya Mbak Ayu. Itu tadi Mbak Ayu dan juga Mas Paskalis udah memberikan tips and trick juga nih teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Rizky Teguh Saputra. Selamat malam Mas Paskalis dan juga Mbak Ayu. Izin bertanya, untuk persiapan SKB kita bisa tahu kisi-kisi soalnya nanti keluar bisa dari mana ya? Dan kalau boleh di-share tipsnya belajar SKB yang waktunya pasti sedikit dengan materi yang berkaitan dengan UUD juga. Boleh dari Mas Paskalis nih untuk terlebih dahulu menjawab.
Oke, Kak Salsa. Ini sudah menyinggung ini ya, ke SKB ya, seperti itu. Tapi pada dasarnya tetap kita lalui tahap demi tahap tersebut ya. Ketika satu ya tahap terkait dengan administrasi kita fokus di situ dulu. Lalu paralel terkait dengan SKD. Nah, karena saya tetap fokus di SKD dulu. Itu untuk mencapai nilai setinggi-tingginya. Itu sudah sangat-sangat membantu ketika siapa nih Mas siapa ya tadi? Mas Rizky ya. Mas Rizky ada kesulitan untuk memahami bagaimana soal SKB nantinya. Karena kan itu kan nanti akan bermain persentase ya. Nah, kalau dari SKB tentunya memahami dulu, kita cari tahu informasi terkait dengan peraturan jabatan yang siapa tadi? Mas Rizky daftar seperti itu. Kalau semisal saya dosen ya, karena saat ini saya sebagai dosen, jabatan fungsional tertentu dosen, saya ketika di SKP harus tahu peraturan-peraturan atau undang-undang dalam ruang lingkup terkait dengan guru dan dosen. Pasti ada, cari aja di Google. Nah, setelah itu ya intinya pasti akan merujuk pada bagaimana kita nantinya akan menjalani tugas dan fungsi kita menjabat dari jabatan yang kita lamar itu. Misal kalau saya dosen ya tidak jauh dari pengajaran, penelitian, lalu juga pengabdian masyarakat serta tugas penunjang lainnya. Jadi kepada ruang lingkup peraturan-peraturan yang menaungi dari tugas dan fungsi saya sebagai dosen. Saya rasa itu juga hal yang sama ya dengan formasi jabatan yang lain ya. Nah, ini saya berbicara reminder, pengingat sih bagaimana saya menjalani tes SKB dahulu. Mungkin kalau yang di tahun 2000-nya Kak Ayu bisa jadi berbeda. Bisa jadi sih. Monggo, kalau dari saya itu Kak Salsa. Ini Mas, mungkin dari Mas pas kali seperti apa nih Mas sendiri? Untuk yang kemarin saya jalani sih sama seperti yang Mas Ali sampaikan tadi ya. Khususnya pas SKB-nya seperti SKB ya, ini memang waktunya sangat untuk belajar kisi-kisi dari kisi-kisi soalnya itu berarti dari Mas Paskalis dan juga Mbak Ayu itu ada dapat kisi-kisi dari mana sih Mbak Ayu dan Mas Paskalis? Iya, dari peraturan yang menaungi jabatan yang kita lamar. Salsa. Seperti itu. Oke. Itu kisi-kisinya. Ya saya mungkin dari Auto CPNS nanti ada webinar series keberapa ya? Kalau kemarin kalau saya ingat itu ada yang sekolah kedinasan ya. Kalau ini yang untuk persiapan SKD ya. Nah, siapa tahu kan selanjutnya dari Auto CPNS ini dengan dukungan dari rekan-rekan yang join ini antusiasmenya akan memberikan webinar series yang terkait dengan SKB ya. Tapi kan SKB cukup banyak itu Kak terkait dengan formasi jabatannya. Kalau diulas satu-satu mungkin gimana ya? Belum tentu dari rekan-rekan di sini formasinya sama seperti itu. Tapi ya untuk hari ini kan menurut hemat saya fokus di SKD dulu sih Kak. Seperti itu. Hari dapat nilai setinggi-tingginya. Fokus di SKD-nya dulu. Apalagi nanti bisa sama nih ikut bimbel auto CPNS, apalagi di paket eksklusifnya, bener ya nggak sih Mas? Iya betul sekali Kak, itu sih. Iya, bener banget.
Terima kasih Mas Paskalis dan juga Mbak Ayu. Mungkin ini ada lagi yang bertanya nih. Kalau, izin bertanya Kak, untuk daftar link CPNS bagusnya menggunakan HP atau laptop? Oh berarti apa emang berbeda nih Mas Paskalis? Kalau menurut Mas Paskalis sendiri? Oh, oke Kak Salsa. Kalau saya sih laptop ya, karena satu lebih stabil dari tampilan layarnya. Kadang kan kalau HP kan kepencet apa itu yang bawah itu pintasan-pintasan gitu kan kadang kepencet terus masuk lagi reload ternyata dokumennya bisa saja sudah tersimpan otomatis seperti Mhm, itu. Kalau saya rasa sih dengan tampilan yang laptop atau komputer yang lebih luas itu lebih membantu sih untuk pengertian kita dan dari keyboardnya kan juga cukup lebar ya daripada pakai keypad atau keyboard di HP ya seperti itu. oke Mas Paskalis. Kalau dari Mbak Ayu sendiri nih, kalau dari Mbak Ayu prefer-nya itu pakai HP atau juga pakai laptop juga nih? Nah, saya lebih prefer pakai laptop sih ya Kak, lebih nyaman juga sama yang Mas Kali sampaikan tadi dengan layar lebih besar. Jadi kan kita untuk mencari file-file yang diperlukan kan lebih mudah dibanding kita menggunakan handphone itu loh. Jadi mungkin saran untuk teman-teman yang mau daftar CPNS lebih lebih baik menggunakan laptop sih atau komputer. Seperti itu. Oke, kejawab ini ya, Kak Telma Tumigolung. Lebih baik dari, Mas Paskalis dan juga Mbak Ayu, lebih baik, pakai laptop nih untuk memudahkan, saat kita mendaftar. Oke, lanjut ada Kak Christopher nih, izin bertanya Kak, nilai standar untuk SKD itu berapa ya? Mungkin dari Mas Paskalis kan ini tahun 2021, sedangkan 2022, sedangkan Mbak Ayu tahun 2023. Apakah, nilai standarnya itu berbeda atau tetap sama aja nih? Boleh Mas Paskalis? Sepertinya berbeda tapi kenaikannya tidak terlalu signifikan ya. Kalau seingat saya dulu tuh TWK 65, terus TIU itu kalau tidak salah 70 atau 75, TKP 150. Tapi mungkin kalau yang sekarang itu kan TWK minimal kan 65 ambang batasnya. Lalu TIU itu 80 ya, tidak salah ya, 80. Lalu TKP 166. Seperti itu. Jadi kalaupun nilainya tinggi, tapi salah satu poinnya tidak lolos ambang batas ya tidak lanjut SKB Kak Salsa. Oke, kalau dari Mbak Ayu nih, mungkin sama nggak kayak tahunnya di Mas Paskalis? Eh, Kalau di tahun saya tuh sama yang tadi Mas Pali sampaikan itu loh yang sudah ada kenaikan passing grade-nya itu. Jadi kita memang harus mengerjakan SKD dengan sungguh-sungguh supaya mendapatkan nilai setinggi-tingginya karena jangan sampai kita hanya lulus tapi nggak lolos kalah di rankingan seperti itu. Jadi jangan kita berpuas diri dengan oh nilai kita lewat passing grade nih tapi kita kalah rankingan kan itu juga sangat disayangkan ya. Jadi untuk teman-teman belajar yang sungguh-sungguh ikuti kalau bisa sih berlangganan auto CPNS, ikuti semua tryout yang ada supaya siapanya sangat matang untuk nanti tes SKD. Oke, terima kasih Mbak Ayu dan juga Mas Paskalis. Mungkin ini akan menjadi, pertanyaan terakhir ini dari Kak QY. Kak izin bertanya, saat ini kan Poltekkip dan juga Poltekkим gabung menjadi Poltekpin. Jikalau daftar jalur PNS itu Polsuspas, apakah nanti sesuai jurusan PNS ya? Atau boleh pindah jurusan, Kak? Gimana nih Mas Paskalis? Ya Kak Salsa, terima kasih Kak Kiye ini ya. Nah ini udah nyinggung ke Kemenkumham nih, kebetulan saya juga bagian dari Kemenkumham ya.
Kalau mungkin izinnya nanti kalau salah mungkin bisa bantu ini informasi dari orang tuanya Kak Ayu ya. Jadi kalau yang saya ketahui ya, karena memang di Kemenkumham ini ada 2 perguruan tinggi kedinasan, sekolah kedinasan lah. Itu ada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi, Politeknik Imigrasi. Yang baru-baru ini di tanggal 8 Agustus kemarin adanya penyatuan, namanya Politeknik Pengayoman Indonesia. Jadi di dalamnya ada, dan dulu menjadi perguruan tinggi, sekarang menjadi jurusan. Jadi jurusan ilmu pemasyarakatan dan jurusan imigrasi itu. Jadi kalau dari Kak Sidik ketika akan mendaftar di Kemenkumham jalur dengan ijazah SMA untuk ke penjaga tahanan atau Polsuspas, nantinya karena ini sudah bergabung ya, itu saya rasa tidak maksudnya saya rasa bisa memberikan kesempatan yang lebih luas. Apakah si Mas Ki ini atau saudara Ki ini mendaftar di jurusan ilmu pemasyarakatan atau di jurusan imigrasi, seperti itu. Walaupun di awal pendaftarannya yang bersangkutan ini kan di daftarnya Polsuspas lah, bisa katakanlah tahun inilah, penjaga tahanan ya, karena Kemenkumham juga memberikan alokasi ya, kami membuka juga ya, seperti itu. Saya rasa lebih luas sih, dan untuk ketentuan khususnya juga saya tidak berani menyampaikan hari ini karena memang harus resmi juga. Ini hanya gambaran ya menurut pandangan saya, seperti itu. Lebih luas lah katanya, karena di Poltekpin atau Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi memang memberikan kesempatan kepada pegawai baik itu imigrasi ataupun ilmu pemasyarakatan yang menjadi penjaga tahanan atau Polsuspas untuk mengikuti seleksi menjadi calon taruna-taruni di Poltekip ataupun Poltekim. Tapi kalau dulu kan masih linear nih, penjaga tahanan yang daftarnya di Poltekip, kalau pemeriksa imigrasi daftarnya di Poltekim, seperti itu. Kalau saat ini mungkin kesempatannya selanjutnya saya rasa akan lebih luas, seperti itu Kak Sals. Oke, semoga terjawab nih buat Kak Kie. Mungkin kita sudahi dulu webinar kita kali ini, tapi sebelum itu aku mau ngingetin kepada teman-teman sekalian yang ada di sini buat jangan lupa share keseruannya saat kita webinar kali ini, dan juga post di IG, dan juga jangan lupa tag @autocpns nih, karena nanti bakalan ada 5 orang yang beruntung mendapatkan voucher 50.000 yang buat beruntung nih. Oke teman-teman, dan aku mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang tadi selama sesi ini berlangsung udah tahu nih kalau di Bimbel Auto CPNS ini ada paket-paketnya, ada paket-paket hemat yang mulai harganya dari 99.000, terus ada paket basic harga 199.000, ada paket reguler 249.000, dan juga ada paket eksklusif nih, mau samaan kayak Mbak Ayu dan juga Mas Paskalis dengan harga 1.999.000 aja. Dan juga aku mau ngingetin lagi buat teman-teman yang di sini yang udah pada hadir, jangan lupa buat isi link absensi. Linknya ada di kolom chat box. Oke? Buat teman-teman yang di sini boleh banget on cam karena kita akan melakukan sesi foto. Oke, buat teman-teman boleh banget dinyalain kameranya. Apakah sudah dinyalain? Aku nunggu teman-teman di sini semuanya buat nyalain kamera dulu ya. Teman-teman dinyalain kameranya supaya kelihatan nih. Oke, kita foto. Siap-siap teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3.
ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menyematkan dirinya buat hadir di webinar kita kali ini. Jangan lupa take keseruan selama mengikuti webinar kali ini dan juga jangan lupa tag @autocpns ya teman-teman, karena akan ada 5 orang yang beruntung nih mendapatkan voucher cashback senilai 50.000 dari Bimbel Auto CPNS. Wah, nggak terasa banget ya teman-teman, kita udah di penghujung acara. Semoga acara ini bermanfaat buat kita semua dan pastinya terima kasih banyak buat Mbak Ayu dan juga Mas Paskalis yang sudah menyempatkan hari ini buat datang ke webinar kali ini. Sangat-sangat inspiratif dan juga aku bisa dapat tips and trick nih buat bisa menjadi langkah-langkah buat jadi ASN nih, buat mengikuti tes-tesnya. Apalagi tadi aku tertarik banget nih buat ambil Bimbel Auto CPNS paket eksklusifnya. Terima kasih banyak Mbak Ayu dan juga Mas Paskalis. Buat teman-teman, aku selaku moderator hari ini meminta maaf jika ada kesalahan yang kurang berkenan, and see you in another talk show again. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih Kak Salsa, terima kasih Kak Ayu dan rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Paskalis, terima kasih Mbak Ayu. See you. Terima kasih semuanya.